Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Rasa khawatir yang dipelihara hanya akan melahirkan bahaya demi bahaya. Setiap manusia yang termasuk orang Kristen tergoda untuk khawatir. Bagaimana caranya untuk mengusir rasa khawatir? Jawabannya ada di Filipi 4 ayat 6-7. Sebuah nats yang tidak asing bagi kita. Mari kita baca bersama. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Beberapa alasan mungkin telah menjadi pemicu jemaat Filipi untuk khawatir. Itu sebabnya Paulus menulis banyak tentang sukacita, agar mereka bisa mengusir kekhawatiran dan menggantinya dengan sukacita dan damai sejahtera. Bagaimana cara mengusir khawatir? Yang pertama, nyatakanlah semua hal melalui doa. Dalam ayat 6b mengatakan, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Cara pertama untuk mengusir rasa khawatir adalah ketika kita berbicara terbuka dengan sosok yang dipercaya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan meminta kita terbuka secara penuh terhadap semua hal. Curahkanlah di hadapan Tuhan. Termasuk keinginan dan cita-cita kita. Harus kita komunikasikan kepada Tuhan. Tuhan meminta kita berbicara melalui doa bukan karena Dia tidak tahu. Tapi kitalah yang perlu merasakan kelegaan melalui keterbukaan saat berbicara. Sedikit tips, Anda bisa mengambil kertas dan daftarkan apa saja yang membuat Anda khawatir. Selanjutnya bawalah semua daftar itu dalam doa. Yang kedua, syukurilah semua peristiwa. Dalam ayat 6c mengatakan dengan ucapan syukur. Cara kedua untuk mengusir rasa khawatir adalah dengan mensyukuri semua yang terjadi. Sebab tidak ada satupun peristiwa terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan berdaulat di atas segala sesuatu, termasuk peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, atau hal-hal yang di luar harapan kita. Orang yang mensyukuri pasti mampu melihat kebaikan di balik segala kerumitan hidup yang terjadi saat ini. Sebaliknya, mengeluh hanya akan semakin menyakiti diri sendiri, sebab mengeluh sama artinya dengan menyelam makin dalam ke dalam kekhawatiran. Mengeluh sama saja dengan memvalidasi kesulitan kita, tetapi jika kita mampu bersyukur, ada unsur percaya di dalamnya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita bersyukur karena kita tahu bahwa kerumitan hidup tidak akan bertahan lama. Itu hanya sementara karena Allah kita sungguh mengasihi kita. Jadi saat kita khawatir, berdoalah secara detail, tapi juga bersyukur dari pikiran dan perasaan yang terdalam. Yang ketiga, tinggal di dalam Kristus senantiasa. Dalam ayat 7 menyatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik bahwa damai sejahtera di hati kita dan pikiran kita hanya diperoleh saat kita di dalam Yesus Kristus. Cara ketiga ini mampu mengusir rasa khawatir dengan tinggal diam di dalam Kristus. Artinya kita memiliki relasi yang baik dengan Dia, selalu ada dalam hadirat-Nya. Tanaman yang tumbuh dekat sumber air pasti tidak akan kering, karena selalu terairi. Orang yang selalu dekat dengan sumber kedamaian juga pasti tidak akan larut dalam kecemasan, karena ia selalu disiram dengan firman Tuhan. Kenapa orang mudah khawatir? Barangkali karena ia jauh dari Tuhan. Supaya hidup kita berkemenangan dan penuh kedamaian, jangan pernah menjauhi ibadah dan persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Tinggallah di dalam sang sumber, maka kita akan senantiasa beroleh kesegaran dan beroleh kekuatan menghadapi kesulitan hidup. Apa saja yang saat ini sedang membuat kita khawatir, buatlah list, lalu nyatakan segala hal tersebut dalam doa. Renungkanlah kehidupan ini bahwa Tuhan yang pegang kendali. Lalu syukuri semua peristiwa sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, tinggallah di dalam Kristus.
jangan jauhi sang sumber agar kita tidak layu dan gersang, melainkan beroleh kekuatan menjalani semua dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.